Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengambil tema yang cukup menarik untuk hari ini, yaitu manusia adalah makhluk yang paling banyak berbuat dosa dan salah. Kalau kita cermati dari ayat-ayat tentang penciptaan manusia, kalau biasanya kita mengaji, itu sekaligus adalah mengkaji. Insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Bayangkan saja ada sebuah pertanyaan. Ketika Allah berkehendak menciptakan wakilnya di muka bumi, mengapa tidak Allah perintahkan malaikat saja yang taat? Tetapi mengapa Allah menyuruh manusia yang juga selalu melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan? Inilah yang akan kita bahas pada segmen ini. Namun jangan lupa, bagi Anda yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan sekarang untuk bersiap-siap mengajukan pertanyaan di 0214412649. Kita akan lanjutkan bersama Habib Mundir. Silakan Habib. Saudara-saudariku yang kumuliakan, terima kasih Ustaz Agung, Bapak juga da'i kita yang kita cintai, Ustaz Syahrul Syah, mata'anallahu bih. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para sepuh dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, permukaan dunia alam semesta, jelas ciptaan Allah. Namun yang kita bahas ini dunia. Dunia Allah mampu, walau syi'na la araina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau, kata Allah, aku beri setiap manusia itu hidayahnya. Udah gak ada yang maksiat. Cuma itu bahasa kasarnya, itu sorga namanya, bukan dunia. Dunia adalah tempat orang yang hidup seakan-akan serumah, yang satu enggak waras, yang satu jahat, yang satu baik, yang satu besar, yang satu kecil, hidup serumah. Dan bagaimana kau di dalam menghadapi kehidupanmu di rumah itulah yang akan membuatmu kembali ke rumahmu yang hakiki, rumah ayah bunda kita Adam dan Hawa, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana muamalahmu terhadap orang-orang yang saleh, yang baik, yang bertakwa? Bagaimana perbuatanmu terhadap orang yang jahat, kelewat jahatnya? Apa hanya benci dengan perbuatannya atau benci dengan sepenuhnya? Bagaimana perbuatanmu terhadap orang yang tidak faham? Bagaimana perbuatanmu terhadap orang-orang yang sudah faham tapi masih perlu diberi pemahaman supaya sadar? Faham tapi enggak sadar. Ada yang modelnya begitu. Seperti diriwayatkan, bukan diriwayatkan, dihikayatkan. Orang naik metro mini. Naik metro mini nih, Pak Ustadz, kata supir metro mini, karena metro mini kalau berhenti kan nggak berhenti, namanya stop, ya berarti berhentinya jalan, sambil jalan pelan-pelan. Kata kondekturnya, kaki kiri dulu Pak turunnya. Ustadznya bilang, bidah, kanan dulu di mana-mana. Kondekturnya bilang, Pak kiri dulu. Nggak bisa, sunnahnya kanan dulu. Dia turun kaki kanan dulu, melintir. Nah, turun kaki kanan dulu, pintunya kan di kiri. Kalau pintunya di kanan, turun kaki kanan dulu. Pintunya di kiri, turun kaki kanan dulu. Gelinding. Kondektur ngomel, ya Pak Ustadz udah kasih tahu turun kaki kiri dulu. Balas lagi, kaki kiri aja udah gini, gimana kaki kanan? Masya Allah. Nah, ini perlu diberi penjelasan juga, saudara-saudariku yang kumuliakan. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini, kita perlu memahami kemuliaan manusia. Musibah itu tergantung kepada perbuatan manusianya. Musibah bisa tertahan sebab perbuatan hambanya yang saleh. Tertahan. Banyak hadisnya, saya nggak bisa nyebut satu-satu. Nanti kalau saya sebut satu-satu, udah di belakang tuh udah begini aja, 1 menit lagi, gitu. Jadi saya nggak sebut satu-satu, satu-satu aja, satu saya sebut ya, di antaranya dua. Ini puncaknya deh. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus saa'ah hatta an la yuqala fil ardi Allahu Allah, riwayat Sahih Muslim. Gak ada akan datang hari kiamat selama di muka bumi masih ada yang menyebut nama Allah, Allah, seperti zikir yang kita baca di akhir majelis. Dalam riwayat yang hampir mirip, Rasul bersabda, la taqumus saa'ah ala rajulin yaqulu Allahu Allah.
tidak akan menimpa hari kiamat pada orang yang sedang menyebut nama Allahu Allah. Menunjukkan kekuatan seseorang khalifah yang Allah ingin tunjukkan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi itu jelas. Kenapa? Karena khalifah itu adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin ditaati oleh bawahannya. Kita sekarang perintah daun nggak nurut. Kita merintah hewan nurutnya kalau ditipu. Ya, blasono digesekin diasah dengan golok, belah sini dikasih rumput, lari ke sini pasti. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hal seperti ini perlu kita pelajari, bahwa khalifah yang sebenar-benarnya khalifah akan Allah tundukkan semua yang menjadi bawahannya. Nanti kita bahas ini. Baik, terima kasih Habib. Itulah tadi semakin terkuak sudah jawaban mengapa seorang manusia atau makhluk ciptaan Allah diciptakan memiliki potensi untuk melakukan keburukan dan kebaikan. Karena dengan demikian manusia akan merasakan kesedihan. Ketika dia merasakan sedih, maka ada alasan untuk berdoa kepada Allah. Subhanallah, sebuah tatanan yang sungguh sempurna yang telah diciptakan kepada kita manusia. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.